Freya, Hirara, dan juga Marcel. Satu lagi, ini akan menuju ke arah mana? Karena kita masih ngelihat juga ada banyak banget potensial yang bisa mereka tutup kalau misalnya mau priority-in ke arah hero-nya Violet. Mungkin Kak Radit bisa ke arah Sora gak sih? Bisa, tapi kalau yang kita lihat kemarin juga sempat ada Esmeralda sih yang diantisipasi sama Vitality ya. Di luar dari Sora, tapi ada fun fact dari Vivian, ada Vitality versus Falcons terakhir ketemu itu 719 hari lalu ketika Vitality 3-1 di Grand Final 2024 nih. Jadi cukup lama banget ya. Untuk MWI ya? Untuk MWI. Iya, 2024. Oke, menarik sih untuk melihat ya hasil seperti apa karena sudah 3 tahun berlalu juga. Untuk Falcon sendiri mereka akan langsung memprioritaskan ke arah Kari, yang dimana ini sebenarnya cukup menarik sih karena biasanya tuh mereka selalu prio Yves-nya dulu, tapi berbeda kali ini Kari justru bakal jadi hero andalan dari Liv. Apakah ini memang menjadi satu buah ancaman untuk menghindari Vitality ngebawain hero-hero tanky, atau memang ini adalah comfort hero langsung dari Liv nih Kak Radit? Seenggaknya itu untuk ngejawab terlebih dahulu ya, apapun pilihan hero nanti yang akan dibawakan oleh Vitality. Kita lihat juga dari 4 game sebelumnya di mana ya lebih seringnya untuk Vitality itu sendiri ke arah Akai, Genevar, dan juga lebih ke arah Hirara ya. 2 kali Akai sempat digunakan pada saat qualifier. Jadi seenggaknya Akai sekarang yang muncul tuh udah ada jawabannya lah dari Falcons Vega Indonesia yang ngebuat setidaknya nggak bakal sebebas itu juga nanti untuk Akainya bisa memberikan heavy spin ke depan dari seorang Kari. Iya, cuma ini yang bagus juga dari Vitality, aku ngelihatnya mereka sedikit ngedinai adanya Yves untuk bisa muncul di dalam draft dari Falcons. Makanya langsung digeser ke arah Justin, karena bayangin ya dengan adanya damage dari Paquito yang bisa jamin ke bagian belakang, terus juga hadirnya Akai, Yves mungkin gak bakal terlalu bebas. Dan masih dengan 3 komposisi yang aku rasa gak beda jauh sih ini. Masih dengan Sora, Kari, dan juga Justin. Yang jadi PR adalah kalau misalnya 3 kombinasi ini ternyata bisa dipatahkan sama Vitality, berarti mereka harus benar-benar entah ngerombak, entah memperkuat dengan pilihan yang lain nih dari arah mid lane-nya. Jadi let's see Vitality bagaimana cara mereka untuk bisa menembus combo yang sudah dibawakan secara win streak ya dari Falcons Indonesia, atau dengan menambahkan dari goldnya dulu tapi Kimi ternyata karena di Kimi ya, menarik nih untuk opsi dari Kimi. Karena kalau kita lihat sejauh ini juga Cloud kan masih available untuk diambil ya. Dan nggak mau di head to head kan dengan Kari. Sehingga apakah akan muncul nih cheese pick yang belum sempat kita lihat selama qualifier kemarin berjalan. Karena dengan adanya Kimi yang diambil, kita bisa bilang ya adu DPS di bagian tengah. Nantinya antara Justin dan juga Kimi oke lah, sama-sama bisa ngasih DPS-nya. Dan ketika nanti jungle yang muncul dari Falcons Vega yang kemungkinan juga ke arah tank jungler, ini setidaknya udah ada DPS-nya yang bisa ngikis HP-nya nih. Iya ya. Ada Baxia yang juga sekarang ikut tereliminasi, opsi ke arah jungler ya yang masih sangat banyak sebenarnya pilihannya. Meskipun memang seringkali kita ngelihatnya lebih ke arah assassin ya untuk save sendiri. Ya. Harley masih ada ya? Iya, Harley. Masih ada Harley yang terbuka juga, dan Harley bisa makan Kimi sebenarnya. Dan kita tahu combo Kimi dan juga tank siapapun di depan ini sangat membuat aman banget buat Cini, dan sering memang dibawakan dengan Cini juga. Kimi, Kagura, Selena bahkan kemarin juga sempat kita lihat ya. Jadi optional lah dan cukup banyak. So no Matilda masih untuk support system. Karena ini Vivian yang main banyak banget sih dia buat roamernya ya. Kayak dia suka Hilda, terus apa lagi? Bisa Mino juga. Iya. Ada healer-healer. Kalau mau fokus ke arah healer memang ya ada banyak ya buat sekarang untuk opsinya. Tapi setidaknya dengan nge-ban Matilda ini udah langsung menutup beberapa case atau skenario lah dalam draft yang dibawakan sama Vitality. Nah tinggal pilihan terakhir nih secara banning. Tadi sih Harley-nya mau benar-benar di-ban kah atau dirasa sebagai bukan suatu masalah nanti? Kayaknya kalau memang power banget ya 4 game beruntun dipakai, mending ban. Buang sekarang. Jadi paksa buat pakai Nolan saja atau hero lain. Barat oke. Tank semua ini hilangkan ternyata. Which is kita tahu kayak Falcon pun mereka udah kayak gak terlalu fokus ke tank ya belakangan ya 2 match terakhir.
Bahkan dari awal juga Dari sih. awal ya. Belum Iya. munculin sama sekali tank jungler ya. Hanzo adanya tuh. Hanzo, Nolan. Iya. Tapi ya kalau kita lihat dengan tetap menghilangkan potensi tank jungler dari Vitality ya mereka sadar bahwa ya siapa tahu mereka mempersiapkan tank jungler untuk ketika berhadapan sama Vitality gitu kan. Jadi ya better kita berhadapan sama assassinnya dari Save aja nih yang emang udah kita tahu juga patternnya bakal ke arah mana kira-kira. Jadi udah lebih aware lah dari Vitality untuk nanti rotasinya mereka bakal geraknya ke arah mana. Oke. Last band. Another support hero kah? Atau Cloud-nya sudah ditutup. Ya kalau Chelsea Moskov masih ada ya. Dia masih belum masalah sebenarnya untuk gold laner. Diambil sekarang atau disimpan untuk nanti nih Om? Kayaknya simpen nanti deh. Buka romer-romer dulu. Romer Revitalize masih banyak banget yang available. Bahkan pohon pun masih ada nih. Pohon lagi ya. Atau mau coba heal dah tetap ngasih tambahan tekanan lagi di awal atau glue yang sempat kita lihat juga terakhir digunakan oleh Vivian. Iya. Apapun sebenarnya bisa dan pohon itu dia Belleriknya. Pohon viral ya. Ini MWI isinya Udah tentang main pohon semua ya. Udah main film. Reboisasi. Udah main Di- film pohonnya. Udah main film ya? Iya. Terus nih. Jokes keempat dari Om Wawa. Mantap. Oke, kita beralih ke Falcons Vega Indonesia. Apa nih kira-kira Harley-nya kak yang memang sudah diprediksikan tapi ya targetingnya bisa ke arah Kimi mungkin ataupun ke arah Marksman. Ya. Tapi dengan Wrath of Dryad nih ini yang bakal jadi PR untuk hero-hero masuk kan. Ya tetap aja sih kayak udahlah kalau memang Harley-nya jalan banget 4 game kenapa gak dipakai di game yang kelima juga sekarang. Gatot dan Harley, ya kah? Sabar. Masih Karena- menunggu. Karena bisa ambil ke ini kan, ke Kimi juga nanti. Bisa. Tapi Nolannya ternyata. Tetap assassin sih pada akhirnya ya. Nolan, which is ini berarti kemungkinan besar Chell bisa menggunakan Moskov. Atau mau coba ada Bruno-Brunoan lagi nih om. Seneng sih ngeliat tadi di game sebelumnya banyak muncul Bruno ya. Bisa ngejawab banget juga ke arah hero-hero yang menggunakan Trinity Atom Attack Speed. Karena kan critical shot kan bakal bisa lebih power gitu di awal game. Iya. Dan ke arah assassin apalagi nih, masuk dikit babak belur dia. Bisa. Kalau mau yang lebih sustain di lane Brody kali ya. Tetap ya, Sangat single target ya. sangat single target. Ya, tapi ya itu dia. Mungkin opsi-opsinya main tipis-tipis juga. Marksman Harit. Aman berarti. Ya. Oke, ini dia ya. Sudah lengkap drafting dari kedua belah tim ditutup dengan Harit oleh Vitality. Dan game pertama untuk pertemuan dua klub dari Indonesia, Vitality versus Falcons Indonesia. Siapakah yang akan langsung mengamankan game pertama untuk memperbesar kemungkinan mereka menuju ke babak semifinal? Dan langsung saja kita akan saksikan bersama Ready to Kill dan Om Wawa. Terima kasih banyak Nevin dan kita akan menjadi saksi untuk siapa tim Indonesia yang akan menuju semifinal dari MWI 2026. Karena kedua tim yang bertanding di quarter final ini, keduanya berasal dari Indonesia. Satu harus gugur dan satu akan memperjuangkan asa Indonesia ke kejayaan di MWI 2026. So, tanpa berlama-lama, langsung disiarkan dari Paris. Kita akan segera menyaksikan game yang pertama, Vitality versus Falcons Vega Indonesia. Iya, ini dia Fumi Eko dengan jangan sampai salah masuk rumput kembali terjadi ya. Ya, Yang kita sudah sering melihat nih salah masuk rumput tiba-tiba level udah ketinggalan. Lane udah terbengkalai langsung di awal-awal. ini masalahnya belum setengah menit game berjalan, udah kehilangan setengah HP dan ngebuat sekarang Violetnya lebih percaya untuk ngasih pressure ke arah Pakuito dari Fumi Eko. Eko juga adalah pemain yang menurutku ini sangat-sangat bersinar sekali sih di MWI sekarang ya. Dari EXP lane yang memang bisa selalu dikontrol dengan dia. Dan Bargain Hunter ternyata dipakai oleh Kimi, oleh Chini sekarang. Berjumpa dengan ini Sora ya, Soranya Violet lagi.
Sora udah push rank nih dia. Push global ya di MWI. Oke, tapi sejauh ini masih hanya mirroring saja yang dilakukan ya. Belum ada rotasi yang agresif juga yang akan coba diperlihatkan. Meskipun dari Fumeko sadar nih, sekarang waktunya yang tepat untuk dia nge-cut dari minion yang ada di bagian atas, membuat nanti rotasi bisa berjalan ke arah bagian lain, Om. Ya, Leaf juga pakai bargain nih. Ada save. Waduh, Ada Fracture. bahaya banget. Itu dia satu momentum dari Fracture yang digunakan. Coach yang begitu menyakitkan sehingga first blood dipegang oleh Seth. Iya. Kemenangan kecil pastinya ya. Kalau goalnya pastinya akan ada sedikit platingan yang dilakukan di bagian bawah juga. Di bagian atas Fumeko akan menuju ke level 4 sebentar lagi. Sebentar dipancing, ada Vival, lihat Vivalnya nunggu. Heavy spin sudah ready. Jangan keluar, nggak sampai sih untungnya ya. Tapi udah level 4 Fumeko-nya, Om. Dan memang kalau kita lihat sekarang turtle yang pertama ya, kondisi dari tank jungle sudah pasti akan jauh lebih diuntungkan. Sementara lagi-lagi nih kalau kita lihat rotasi dari Seth, gak mau merelakan Chell-nya bermain dengan nyaman, Om. Dikasih level 2 Chell. Iya loh. Ini lagi datang lagi ke bawah nih ya. Ini half HP, yakin muncul lagi nih dia nih. Livy membuka Crimson Beacon. Save masuk. Violet targeting ke arah Chini, membuka flickernya juga tapi berhasil didapatkan dengan satu Heaven's Wrath. Begitu menyakitkan. Landing bawah yang begitu menguntungkan buat Falcons Vega. Membuat sekarang harusnya bisa full plating sih dari seorang Liv. Iya. Ini gak dikasih main loh buat Chell. Gak dijaga kan? Gak ada backupan sama sekali ke bawah karena memang setup untuk turtle. Sehingga mau gak mau Chell harus recall kembali. Wow. Nah, dan plating buat Liv sangat kenyang sekali. Dan ini sesuai dengan tempo yang memang dimainkan sering oleh Falcon. Biarkan Liv-nya jadi dengan carry-nya. Nanti Liv-nya bakal punya posisi bagus waktu tingkat gede. Oke. Dan ini kondisi yang sangat baik sekali untuk Falcons Vega ya. Karena di 2 menit awal 1000 gold meskipun mereka kehilangan objektif lah ya. Karena memang di trade. Tapi untungnya cukup banyak gitu. Dapetin Chini. Berulang kali ngegagalin Chell buat farming. Jadi ya snowball effect-nya tuh berjalan gitu dari Falcons. Ya, dan Liv memang cukup dimanjakan ya. Karena secara level kalau kita lihat ada unggul 1 di atas dari Chell juga. Dan ini dia, ada rotasi ke bagian bawah, semua di bawah nih. Wah, ini akan bertemu di area river, terangkat. Tapi heavy spin yang dimulai dibuka. Stormbind masih bisa untuk dihindari untungnya Vival. Melarikan diri dengan cukup aman. Yep. Di atas masih ada Fumeko juga, Chell. Perebutan ya dari gold. Ini berat banget sih buat Chell-nya, benar-benar di pressure. Fumeko sempat untuk dapetin platingan beberapa. Wah, itu lumayan banget sih. Dan sekarang Seth yang mengambil Fire Beetle, tapi ada Chini juga yang memberikan covernya agar nggak ada lagi invasi jungle yang coba dilakukan oleh Falcons. Belum terlalu jauh sebenarnya untuk gold cap yang terjadi tadi. Dan dari level chef ini kayaknya masih cukup dekat ya. Ya, untuk si Vival, jadi masih bisa diatasi seharusnya sekarang. Sama-sama di level 7 untuk next turtle 8 mungkin. Untuk chef kalau bisa. Tapi Fumeko yang tadi sempat tertinggal ya sekarang terlihat jauh lebih owning ya. Karena memang berhasil juga untuk menguasai tadi cut minion yang sangat baik. Tapi sekarang objektif kedua sudah mulai hadir, Om. Dan apakah ini waktu yang tepat untuk Falcons coba untuk kontes? Nah, mungkin bisa sih mereka kontes sekarang. Apalagi kalau melihat chefnya kalau bisa dapetin fracture ya di level ke-8 atau fracture level 2. Sudden Impulse memang sudah dibuka, tapi lihat sepertinya bakal cukup sulit ya. Dan memang ada heavy spin yang mengunci langsung ke arah Violet. Coba untuk di cover dengan AOG. Tapi Violet mencoba untuk menghindar Shifting Skies ke arah Cloud. Dan sekarang memang lihat gimana sini yang ditargeting nggak dikasih escape dengan begitu mudah. Berhasil mendapatkan seorang Violet. Tapi terkena efek Town dan justru malah Seth yang berhasil didapatkan. Dan harus hati-hati karena Chini pegang Sky Pierce. Itu bisa saja meledak sewaktu-waktu dan menambahkan stack untuk Sky Pierce yang sudah ada di angka 10. Vitality mereka mengejar ketertinggalan juga di bagian bawah. Gak ada bantuan sama sekali nih. Liv lumayan keteteran juga ternyata. Iya. Dan ini jadi langsung berbalik ya keuntungannya. Untuk kesempatan ya tadi. Langsung semua dikuasai oleh Vitality. Dan bahkan untungnya purple buff masih bisa diamankan oleh Raimundo lah ya. Iya, tapi gak ada untungnya untuk Chef ya. Karena Chef lebih butuh untuk purple buff-nya. Bisa lebih nge-spam nanti dengan Gouch-nya juga. Agak terbatas penggunaan dari Gouch. Expansion dan juga Fracture nanti. Ya, dan kali ini kita lihat gimana Falcons yang tadi memegang tempo yang cukup aman di awal game. Sudah mulai dibalikan oleh Vitality. Sehingga membuat Vitality sekarang lebih bisa untuk bermain agresif seperti Fumeko. Memang ada Shifting Sky sekarang Thunder, bukan Cloud sekarang. Tapi lihat Fumeko masih berani untuk 1v1 dengan Seth. Double jab combo. Satu hit terakhir yang dibutuhkan.
masih bisa menghindar dengan Goats-nya. Mid lane area AOG tadi sempat dibuka untuk memukul mundur semua member Vitality untuk mendapatkan area outer turret dan space untuk lift di bagian bawah, tapi Vival mempersiapkan surprise-nya dan gak bisa ternyata. Ya, Fumiko dapetin top turret juga. Jadi ini lumayan untungnya untuk Vitality. Yang tadinya tertinggal di awal-awal, mereka sudah mulai mengejar juga. Dan Liv kali ini akan kedatangan 3 tamu. Wah, ini udah nggak baik-baik aja ya. Meskipun Seth lagi-lagi cukup struggle di bagian atas. Untungnya Raimundo sempat nge-shown 4 player. Zaman Force diaktifkan Raimundo. Vitalize masih cukup aman seperti untuk Liv. Backupan pun datang Violet. Membuat semua pressure dari Vitality digagalkan di bagian bawah. Yap, thanks to Revitalize. Tapi di bagian atas gak aman sama sekali ya. Karena Fumiko berhasil untuk memberikan sebuah push yang cukup jauh ternyata. Dan Fumi, satu jab. Yang kedua, dia sadar loh ada Livy di situ dan langsung membuat Crimson Beacon ke trigger. Purple buff lagi-lagi, Right of Riot yang gagal dari Vivian. Flicker sudah mulai dibuang, terkena efek stun dari Raimundo, tapi Liv dikejar oleh Fumi Echo. Terkena double jab yang membuat gak bisa join ke dalam team fight karena sekarang Heavy Spin mengunci Raimundo dan berhasil. Lethality yang begitu menyakitkan mendapatkan stack demi stack dari seorang Cini. iya, ini memang Cini dengan Kiminya ya. Sering terlihat memang, dan selama di depannya tank yang sulit untuk bisa langsung di instant burst, Cini akan sangat bebas untuk memberikan damage dan menambahkan stack-stack lethality yang dimiliki. Ini udah cukup aman ya, meskipun baru 2 stack ya Om dari Cininya. Waduh, baru 2 tapi kalau berasa sih 20 udah lumayan berasa dia. Iya ya, tambahan dari semua presentasi yang dibutuhkan dari lethality-nya, dan bahkan sekarang perfect turtle untuk Vitality diamankan di menit yang ke-7 nih. Double jab lagi. Hampir aja Livy-nya hilang. Itu ada shield dari Crimson Beacon. Timing yang benar-benar bagus sekali. Ya, tapi kayaknya kalau udah jadi satu item lagi ya, bakal sangat-sangat sulit untuk bisa menghindari damage dari Fumiko. Apalagi ada Melvic Roar yang dipegang. Baru jadi tuh ya. Wah, itu kalau tadi udah punya, Hilang. Kalau double jab mules langsung. Oke, full penetrasi dengan lethal ignitions dari Fumi Echo ya. Ini sih lini belakang sekali kena kombonya hilang sih Om. Ya, harusnya yang item ketiga ini ya, itu bakal menuju ke si Halberd buat si Fumi Echo. Cukup struggle dari Seth mencari sweet spot untuk ngasih jebakan ya. Karena ya mapnya juga bisa dikontrol gitu sama Vitality Om. Iya, dan EXP-nya ini jauh banget loh goal difference-nya. Rata-rata mungkin ada di tangan Fumi Echo. Waduh, tapi kali ini memang ada heavy spin kembali ke arah Violet, mengunci pergerakannya. Gak ada lagi Violet, membuat sekarang Falcons akan coba untuk masuk ke arah di belakang dengan Zaman Force Shell. Masih bisa selamat kah? Memang kehilangan Violet, tapi sepertinya dengan gak adanya Cini, ini justru malah menguntungkan. Dan ternyata damage yang begitu masif dari Fumi Echo mengembalikan keadaan untuk Vitality dan membuat double kill, looking for triple kill. Dan itu dia Fumi Echo dengan tinju apinya. Wah, ini dia yang menurutku adalah pemain yang sangat bersinar sih di MWI 2026 ya. Fumi Echo, triple kill yang diciptakan tadi. Peluang yang langsung membesar untuk Vitality bisa mengamankan game yang pertama. Oke, Shifting Skies menuju ke Torrent. Violet bakal diusir mundur saja ke belakang. Waduh, nggak cuma diusir mundur Om. Dikeluarin lagi ya. Double ultimate itu heavy spin dan juga Wrath of Dryad. Wah, baru spawn udah hilang lagi. Dan Fumi Echo ini udah melanglang buana kemanapun ini 5 poin kill ini. Ya, siapapun yang ditumbuk ya. Hilang sih. Itu dia tulang rusuknya ke leher takutnya. Di double jab ya. Oke, kali ini Lord yang sudah hadir Om Boy. Seth. Wow! KO. Double jab. Wow. KO. Hilang Om. Jadi asap, Chef. Itu split second buat dia recall loh. Tapi tepat sekali timing dari Fumi Echo. Dan poin kill ke-6 menjadi pundi-pundi yang terus bertambah untuk Vitality. Di luar dari adanya Lord yang sekarang mereka kuasai. Ini menjadi game yang sempurna untuk mereka di 10 menit game berjalan. Ya, itu adegan yang sangat berbahaya ya tadi yang kita lihat ya. Terlalu berbahaya. Dan Vitality agak terseok di early tadi. Dikit aja, 1000 difference dibalas dengan 7000 sekarang. Hal yang berat pasti untuk Falcons Vega. Karena sekarang Vitality bergerak dengan adanya Lord yang sudah mulai mendekat ke arah bagian mid. Oleh defense di tengah dan bawah menghilang. Mampukah mereka mempertahankan base turret-nya? Karena sekarang sepertinya udah mulai bersiap nih untuk masuk secara bersamaan Om. Iya.
Banyak lane ya yang bisa diisi. Traction Pulse juga. Lordnya charge. Oh, Vivian, Conceal Play, World of Riot, kombinasi karena Raimundo tapi dibalikan dengan Shifting Skies. Digagalkan dengan heavy spin. Timing yang tepat dari Vitality membeli waktu cukup banyak agar mereka bermain di luar dari high ground Falcons Vega. Dan masih cukup aman untuk semua member dari Falcons Vega bertahan, mundur, menjauh dari semua gempuran Vitality. Dua base turret sepertinya bisa untuk dikuasai kah? Menghilangnya minion membuat mereka masih harus berpuas dengan satu base turret saja. Lihat. Tapi masih bisa terusin sih kalau mau ya. Masih super ya wave-nya ya. Masih super juga tuh yang datang yang di bagian bawah. Oke. Mau coba bawa ditabrak, masih ada Cini. Masih ada Cini. Traction Pulse. Chell juga masih di zaman Force dan begitu menyakitkan Synchro Visions-nya. Zaman Force sudah mulai aktif. Tapi sekarang lihat gimana damage yang dihasilkan dari Stormbind. Violet terjebak kembali. Heavy spin untuk defensif. Terlalu sakit ternyata damage yang dikeluarkan dari Liv. Ya, belum bisa ya. Karena tadi memang Fumi juga masih ada di bagian top. Jadi belum ada damage tambahan yang bisa diberikan untuk mensupport Cini bersama dengan Vivian tadi. So, agak tertahan memang untuk Vitality. Tapi dari goldnya tidak tertahan. Mereka tiba-tiba unggul dengan cukup jauh. Juga bahkan purple buff sudah mulai diambil lagi dan diberikan kepada Chell. Harit yang dapetin purple buff akan lebih sering ya untuk bisa nge-spam juga nanti. Ini ada Fumi Echo. Wah. Dan dia melihat ada konsil yang dilakukan oleh Falcons Vega. Terlihat memang ada Chell dan Chell. Informasinya nggak diterima kah? Karena terlihat seperti tidak tahu ada keberadaan dari member-member Falcons Vega tadi, Om. Iya. Agak jauh mungkin ya tadi. Oke. Chef. Tapi sekarang kayaknya bakal dibalas dendam sih. Ada knockout strike yang dikeluarkan. Tertangkap AOG, cover yang begitu mahal. Fumi Echo tershutdown akhirnya oleh Raimundo. Dan ini belakang yang dikejar oleh Violet. Cini yang ditarget, gak bisa menghindar lagi, gak punya flicker. Tapi masih ada anti-craft yang ternyata terkena lantern flare. Membuat dua member dari Vitality menggila bahkan. Viva pun down. Menjadi titik balik untuk Falcons Vega. Oke, balasan terjadi dan sebuah tarikan gold yang sangat manis juga Falcon. Mereka back on the track, minimal mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Dan sebuah miscom kah dari Vitality tadi. Karena kita melihat bagaimana bebasnya Chell untuk bisa langsung di-ganking dengan 4 pemain. Iya, tadi aku kira itu ada informasi yang diterima oleh Fumi Echo ya ketika member dari Falcons Vega berjalan melewati area purple buff. Yep. Tapi justru malah sekarang menjadi satu titik balik untuk Falcons Vega. Wah, ini bukan titik balik lagi, ini angin surga buat Falcon. Oke. Tinggal mereka kendarain saja. Jangan kasih lagi momentum untuk Vitality karena mereka sedang pegang momentumnya. Ya, dan kali ini pressures berada di tangan dari Falcons Vega. Oke. Dan kan seperti apa Vitality ini untuk mempertahankan setidaknya outer mid lane turret-nya? Ya, karena mereka pakai Kimi juga ya. Jadi kayaknya untuk tim fightnya mereka wajib untuk bisa menangin nih. Oke. Untuk defensifnya mungkin bagian atas harus direlakan ya untuk inner bagian top. Dan Chef punya BOD. Ya, Damage-nya cukup, tapi ini nih. Ketika Falcon masuk ke late game dan liftnya bebas, lawan akan kesulitan. Lihat liftnya aja nih. itu barusan Shifting Skies sih udah on point ya. Membuang flicker dari Cini dan charge in dari Lord menuju ke base turret top lane. Tapi lihat di bagian bawah Fumi Echo bermain, Om. Dia berdansa, Om. Dia berdansa sendirian dan dapetin base turret. Ini menjadi keuntungan untuk Vitality. Betul, cukup ya sampai dikejar, ada 2 Chef. Wah, pertukaran yang menurut aku masih worth it. Worth it. Dengan base turret gitu. Benar, karena base turret gak bisa respawn ya. Iya. Bisa respawn lagi nanti. Gak ada masalah sama sekali juga. Tapi tiba-tiba nih, Dit. Jadi sengit. Dari 7.000 gold, karena satu blunder yang terjadi tadi, Chell tumbang. Selesai dikejar. Iya, kalau kita ngomongin untuk ekonomi, jadi berimbang lah ya. Betul. Nah, membuat 8.000 gold sekarang udah hanya terpaut, ya hampir nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi dari segi objektif, lagi-lagi Fumi Echo, movement dia ke bawah tadi itu nguntungin banget. Karena next order di bagian atas. Dan sekarang ada Shifting Skies, AOG, combo wombo dan heavy spin digagalkan. Raimundo terjepit dengan revitalize-nya. Tapi Cini nggak bisa kabur. Cini berhasil ditangkap. Dan sekarang Vivian pun down. Menjadi momen untuk Falcons Vega karena Vivian juga menghilang. 3 yang tersisa. Dan sekarang menjadi Falcons Vega yang mengamuk di bagian bawah. Wah, ini dia ya. Cini yang langsung menjadi bulan-bulanan. Iya. Tiba-tiba di bawah kakinya itu ada AOG yang masuk. Terus juga kena Shifting Skies juga tadi. Sulit tadi untuk Cini bisa kabur ya. Karena hanya akan mengandalkan flicker juga. Tapi dari kedua tim ini pastinya mereka akan fokus untuk bisa mendapatkan Lord. Jadi agak sedikit aman untuk Vitality. Base turret mereka juga masih ada. Cuman mereka harus hati-hati nih karena Falcon pun sudah mulai mengejar. Dan sekali lagi
ingat ya garis bawahi ya, Om mau bilang ya, itu Leaf kalau gak dijaga kelar nih nanti nih Vitality. Ya masalahnya sekarang udah masuk ke late game ya. Dan dari itemizations Ya. ini udah lengkap untuk Cliff untuk bisa ngasih damage ke siapapun. Betul, dan Mau itu Vival ya, item dari Fumi juga standar ya. Tadi Hunter, Melvic Roar, terus dia ke si Halberd. Tadi ada Magic Brute Blade, Force Magic ya? Cross Gold ya, dan ada Brute Force. Oke. Kali ini Om, untuk Lord yang ketiga nih, Vitality masih bisa memegang kendali kah dengan base trade bottom lane yang hancur? Harusnya masih bisa sih. Cuman ya lumayan jauh. Ya, tapi untuk kali ini Lord sudah mulai hadir, Fumi Echo yang sudah mulai bergerak tapi safe, terexpose dengan Vival dan juga Fumi Echo yang mengejarnya. Gak bakal dikasih pulang kayaknya, recall di depan sana dan berhasil terdeteksi. Mencoba ditangkap, masih ada Gouch untuk bisa menghindar dan sekarang menjauh. Untungnya gocekannya bagus ya. Dan di sisi lain justru malah liftnya connect ke Vivian. Rod of Dread dikeluarkan, memantulkan semua damage-nya. Tapi udah gak ada Rod of Dread, jadi informasi yang mahal. Karena sekarang Falcons Vega yang memegang kendali karena Lordnya 1v1 kembali terjadi di bagian bottom lane. Mencoba untuk escape, Fumi Echo berhasil memang menghilangkan immortality dari Seth. Ya. Dan juga memberi waktu cukup banyak agar bisa terreset lagi Lordnya. Itu penting banget tadi Fumi Echo. Meskipun ya mungkin ada sedikit mistake tadi, tapi berhasil untuk membayarkan dengan hilangnya immortal. Dan itu kalau sampai Chef lagi ada di bawah bisa kena solo kill kah? Oh. Namun dengan Gouch. Wah ini Fumi Echo sih nyebelin banget sih ini. Ini masuk dengan 2 katapult loh. Dan 1v1 dengan Seth. Jadi cukup berbahaya karena Lordnya sekarang dipegang oleh Vitality. Vival yang memang berhasil mendapatkannya. Ada pertukaran dengan 1. Tapi ditukarkan lagi dengan 1 karena Ferret pun down. Dan itu beli waktu serta beli apapun yang bisa dibeli oleh Fumi Echo di bagian bawah. Untuk bukan beli telur gulung ya. Ya, tapi Falcon kehilangan Lord dan kali ini 4 melawan 4 untuk Lord yang belum evolve sebenarnya juga. Jadi masih close game bisa dibilang ya, open ending untuk masing-masing, tapi defense harus dimainkan oleh Falcon terlebih dahulu. Dan Fumi Echo sangat mengganggu split push dari Fumi yang sedari tadi kalau kita lihat berusaha untuk dicegah juga dengan Zef. Tapi Zefnya yang harus pecah imonya. Atau bahkan ada peluang untuk Zefnya bisa terpick off. Iya masalahnya kalau kita bahas based on hero ya, kayaknya nggak ada Nolan yang bisa sih untuk head to head sama Pakuito ya. Apalagi dengan full items dari Pakuito yang seperti itu ya Om ya. Iya. Karena ya Nolan nggak punya shield sebesar Pakuito gitu dengan jabnya. Tapi Lordnya juga jadi asap ya. Iya ya. Karena sedemikian cepat kan untuk damage yang diberikan dengan si Nolan. Wow, ini game pertama loh Om. Tapi sesengit ini juga dan saling balas berbalas ya. Ini power di lift lah pokoknya, mata di lift aja. Karena dari kemarin aku lihatnya kayak lift juga menjadi salah satu titik tumpu untuk Falcon bisa mendapatkan kemenangan. Sepanjang speedy light wheel ada dan flicker ready. Oh beda flicker ini Purif ya. Iya. Oke. Masih bisa. Cuman ya itu. Tetap rumput-rumput harus dijaga ya. Karena bisa isi rumput keluar Pakito nanti. Keluar Pakuito sih PR ya. Karena dari tadi berulang kali juga kayak gitu kan. Save-nya coba cari waktu, cari makro ke bawah. Ternyata dimakroin balik juga sama Vival, sama Fumi Echo. Dan dari segi items juga aku punya feeling kalau Pakuito-nya dari Fumi Echo juga udah siap buat ganti ke arah Immortal nih apabila dibutuhkan ya. Ya Rose Gold-nya ya bisa diganti juga sebenarnya. Full item untuk Nolan nih, untuk Chef. Dan Sora gak punya War X memang ya. Sepertinya akan mengejar ke Imo. Leaf sudah diberikan orange buff. Oke. Lumayan sengit sekarang untuk perebutan nanti di Lord yang akan kita nantikan ke depannya. Iya. Tapi ya kalau objektif dari Falcons Vega aku ngelihatnya mereka asalkan perang berempat aja Om. Nggak menggunakan Nolannya. Ketika Nolannya digunakan untuk bisa landing jauh gitu, antisipasi karena Fumi Echo. Menurut aku masih bisa oke banget sih. Karena dari crowd control, Sora, adanya Gatot Kaca dan juga Jushin, menurut aku itu udah cukup banget sih untuk bisa nanti dimaksimalkan dengan damage burst-nya dari Kari. Iya. Nih Karinya. Bisa jadi pembeda ya setelah ini. Karena damage yang dari Kari udah bukan main ya. Yep. Udah sangat-sangat besar sekali. Makanya kalau sampai ada miss move misalnya dari double jabnya yang miss, itu bisa dimakan dengan lift nanti. Selama bukan lift yang kena pukul ya. Oh dan ini Fumi dicari loh. Iya. Tapi masalahnya bakal ketemu gak nih? Memang ada satu semak aja. Oh tapi kalau Fumi keluar, ngincer ke Kari, dia bisa kepegang.
Oke, purple buff. Kayaknya bakal Oh. coba diambil kan. Tapi informasi telah diterima juga kalau misalnya ada save di situ. Dan coba untuk fracture. Tapi Lord ditarik ulur karena ada Violet juga yang membuka visions-nya. Wah, bawah. Aduh. Oh no, ini menjadi kerugian untuk Falcons Vega ya. Karena sekarang udah ke-expose juga, ada Livia di area base. Dan sepertinya 4 melawan 5 bukan kondisi yang baik untuk Falcons Vega. Tapi Vitality masih coba untuk membeli waktu Om. Karena mereka lebih mementingkan untuk mendorong terlebih dahulu laning bawahnya Om. Agar jauh lebih aman. Minion management, lagi-lagi Falcon harus kehilangan satu base turret tanpa ada yang nge-push, hanya modal minion Iya. dari lawannya. Tapi jelas di sini Fumi bisa dimakan, tetap ya. Karena ini adalah sebuah bait di mana hanya Leaf yang keluar dan ditemenin dengan Raimundo. Tapi kayaknya bakal sadar sih melihat attack defense dari Falcons Vega ya. Di atas juga nggak ada yang terlalu banyak terlihat member-membernya. Sehingga Vitality nggak mau terlalu gerasak-gerusuk nih, terutama untuk Fumi Echo ketika dia melihat Leaf seorang diri di bagian bawah. Sehingga ini bakal coba untuk bermain tarik ulur selama mungkin sambil menunggu attack defense sama-sama terlihat nih. Baik dari Falcons Vega ataupun dari Vitality. Oke, masih ada Fumi lagi ke bagian bawah ya. Sedang berusaha untuk memberikan sebuah split push biar ada faktor distraksi juga agar Falcon tidak langsung menuju ke Lord yang memang sudah evolve. Fast clear jelas menjadi senjata utama untuk Fumi Echo, itu dia double jab. Langsung di clear dan harus ada yang turun ke bawah. Harus dari Falcon. Dan kali ini Lordnya Bisa di start. sudah waktu yang tepat untuk di start ya. Betul, udah mateng ya. Udah digoreng dari tadi. Yep, dan yang muncul adalah Save. Tapi ingat, 4 player aja Falcons Vega menurut aku Awas siap sih. Fumi. Live. Berhasil ternyata karena Fumi Echo menghilang di tempat menjadi keuntungan untuk Falcons Vega. Dan sekarang mereka memberikan keadaan Shifting Skies. Fokus dengan heavy spin. Tapi lihat, masih membeli waktu cukup lama karena Cini yang dikejar. Dan berhasil dicuri oleh Save. Retribution yang on point by Falcons Vega. Save membuat Vitality kehilangan 3 membernya. Serta Lord yang sudah evolve. Wah, ini bukan hanya hilang 3 member, bisa hilang game yang pertama juga. Oh no. Ya, setup dari Leaf dan juga Raimundo yang mereka nantikan tadi. Mencari Fumi ada di mana dan akhirnya berhasil. Ternyata sebuah speedy light wheel yang cukup cepat bisa menumbangkan Fumi Echo. Oke. Wow. Evolve Lord, 3 lane push. Best start bisa habis semua dari Vitality, tapi mungkin mereka masih bisa bertahan ya. Wow, ini bakal cukup sulit pastinya. Mengingat ya, mungkin masih ada spare waktu, 30 detik lagi. Tapi Lord Evolve yang sebenarnya hanya perlu memaksimalkan Super Wave Minion aja juga bisa untuk mendapatkan best turret sepertinya. Masih ada heavy spin juga ya. Yap, karena damage dari Leaf begitu menyakitkan ya. Ini udah nggak terlalu mudah untuk bisa dibendung. Dan Shifting Skies lagi-lagi, AOG. Zaman Force sudah mulai dibuka, tapi Raimundo terlalu dalam. Memakan semua damage yang dia terima. Kehilangan immortality-nya, best turretnya udah nggak ada minion di situ. Nggak bisa dihancurkan. Oh no. Menjadi momen yang gagal kah untuk Falcons Vega karena mereka kehilangan Raimundo. Gak ada badan ya. Tapi masih ada Evolve Lord di atas, masih bisa ditemenin juga. Masih memungkinkan kalau mau nih coba untuk nabrak. Cuman sayang memang pengawalan kepada Leaf akan berkurang. Ini yang bahaya juga karena Leaf menjadi kartu as. Ya. Kalau bisa di cover bagus, kalau nggak bisa di cover bahaya banget. Aku masih deg-degan ngelihat gimana itu save yang ada di tengah sih. Karena ya Fumi Echo juga udah mulai memantau ya. 4 melawan 3 di bagian atas. Tapi akan segera di grup kah? Shifting Skies kembali. Mencoba untuk membeli waktu. Vival heavy spin justru malah mengunci Violet. Dan Violet, dia nggak punya immortal. Wah. Dan sekarang malah dibalikin lagi karena double jab dari Fumi Echo karena Livy dikejar dengan knockout strike. Fracture karena Fumi Echo dan berhasil menghilangkan immortality. Justru malah sekarang Falcons Vega lah yang dipaksa untuk mundur dengan hanya menyisakan 2 member saja. Wah, dan bahkan ini sebuah push bisa dilakukan oleh Vitality. Lihat best start mereka. Udah tinggal 1 garis abu tuh ya. Abunya lebih penuh daripada merahnya. Tapi mereka masih menjaga base start mereka juga dan sudah mulai. Sekarang Vitality ada chance untuk bisa langsung menabrak. Chef dikejar oleh Fumi Echo, flicker. Untungnya nggak connect ya. Ya, tapi di bagian tengah, Raimundo begitu menyakitkan damage yang dia terima dan killing spree untuk seorang Chell. Dan that's it. Game pertama untuk Vitality. Kemenangan yang bisa dibilang sangat sulit untuk didapatkan karena